Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan, itu ngotot. Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik di media sosial lantaran sejumlah kontroversi yang mereka buat. Ada banyak hal yang tidak sesuai syariat Islam yang diterapkan oleh Ponpes Al-Zaitun Indramayu tersebut. Mulai dari mencampurkan saf antara perempuan dan laki-laki ketika salat Idul Fitri 2023 kemarin, azan yang dianggap tidak sesuai syariat karena pakai gerakan, hingga yang terbaru memperkenalkan salam Kristen di depan mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Karena memiliki berbagai kontroversi tersebut, pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Panji Gumilang atau biasa dipanggil Syekh Panji Gumilang, menjadi sorotan publik karena mengajarkan sesuatu yang berbeda dari penganut agama Islam yang sebenarnya. Panji sempat menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode, tahun 2006 sampai tahun 2013. Kemudian, Panji juga aktif sebagai petugas Rabitoh Alam Islami yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia Sabah Bahagian Dakwah tahun 1982 sampai tahun 1989. Selain itu, Panji Gumilang juga menjadi Presiden Perkisa, Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia, selama 2 periode, tahun 1982 sampai tahun 1989. Dalam perjalanannya, Panji Gumilang berhasil mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh International Management Centres Association Revans University, yang merupakan universitas berbasis di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam cerita Panji Gumilang dia mengatakan umur 10 tahun saya ingat, karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya. Yang begini-begini, saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa, saya katakan saya mazhabku adalah Bung Karno. Saya ingat, karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Wah, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Mewadahi intelektualitasnya, para kaum intelektual adalah Muhammadiyah. Tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan tabir-tabir ini, saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya. Setahun kemudian, tahun 39, Bung Karno menulis dalam tulisan ditujukan pada Habib Muhammadiyah, Bestur, pimpinan pusat, Bestur Muhammadiyah, tatkala mau kongres di Medan. Kalau nggak salah kongres ke-28, menulis tentang itu juga.
Akhirnya itu dijadi ketetapan bahwa tabir itu tidak harus dijalankan, baik itu di pertemuan maupun di sholat. Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu menjadi perbincangan hangat publik. Bagaimana tidak, mereka melaksanakan praktik ajaran Islam yang berbeda dari biasanya. Dalam konten tersebut, tampak jemaah dibuat berjarak dan juga bercampur antara jemaah perempuan dan laki-laki. Keterangan video tersebut yang sudah tersebar luas di media sosial, dikatakan sebagai perayaan Idul Fitri di Masjid Rahmatan Lil Alamin Al-Zaitun Indonesia. Dan bukan itu pula, yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Ia berkata kemudian saya melamun berjumpa dengan Soekarno. Mungkinkah Panji Gumilang mengagumi sosok Soekarno sampai-sampai ia mengatakan saya bermazhab Bung Karno, jadi bagaimana nasib para santri mengikuti ajaran Panji Gumilang? Kemudian saya ngelamun, seakan-akan berjumpa Bung Karno. Panji Gumilang, kamu berlebihan. Mengapa berani meletakkan wanita di soft depan? Terima kasih Bung. Mungkin umurnya sama. Tatkala Bung Karno wafat kan 71. Saya hari ini 77, tuaan saya kan. Ya Bung, tunggu dulu. Jawaban nanti ada. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uan nih. Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku Bung daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murbaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan Gusti Murbaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep Murbaing Dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Perkataan Panji Gumilang kemudian saya melamun, seakan-akan berjumpa dengan Bung Karno. Terus dia berkata Panji Gumilang kamu berlebihan kenapa berani meletakkan wanita di saf depan. Lantas Panji Gumilang berimajiner, teruskan perjuanganmu Panji sudah begitu kata Bung Karno. Bukan cuma itu dia berkata tapi ini imajiner, lah orang-orang mazhabnya Syafi'i Maliki Hambali, makamnya tidak tahu, itu ngotot, ini Bung Karno, ujar Panji Gumilang. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i Maliki Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Nah ini ditaruh dulu atau dipakai? Pakai.